Oke, selamat pagi Bapak Ibu para peserta webinar, baik yang alumni, masih mahasiswa tingkat akhir, kemudian juga Bapak Ibu dosen sekalian, teman-teman tim dari PT Kerja Profita. Selamat pagi, kita masih punya waktu kurang lebih 4 menit. Sebelum kita memulai, saya mau minta tolong dulu untuk teman-teman yang belum mengganti namanya, ya, mengganti nama akun Zoom-nya dengan kode WK3MP, kemudian diikuti nomor absen, lalu diikuti dengan nama untuk bisa diganti dahulu. Demikian, agar nanti mempermudah tim kami untuk bisa melakukan penilaian dan absensi. Jadi aturan rule-nya adalah jika Bapak Ibu peserta selain dosen yang sudah masuk Zoom namun off kamera dan sudah mengganti namanya dengan WK3MP 0 sekian-sekian dan namanya, itu sudah punya nilai standar. Namun kalau sudah menyalakan on kamera selama pelatihan atau webinar, itu mendapat nilai tambah, kemudian nanti tesnya juga mendapat nilai tambah, bertanya via chat mendapat nilai tambah, dan juga bertanya interaktif apalagi mendapat nilai tambah. Dan juga untuk pengisian formulir melalui Google Form untuk Bapak Heru, pemateri untuk penanggulangan kebakaran, diberikan juga nilai tambah untuk bisa mendownload kurang lebih video dan materi total di kurang lebih 500-an mega, itu sudah dikasih akses, sudah di email langsung oleh beliau, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para peserta untuk belajar lebih lagi soal K3 dan penanggulangan kebakaran. Sejauh ini suara saya apakah terdengar? Teman-teman siapapun boleh unmute dan memberikan respon atau angkat. Cukup jelas. Baik Bapak, terima kasih. Oke, kita masih punya 1 menit untuk persiapan. Seperti itu. Baik. Ruby, kalau nggak salah tadi pematerinya ada Pak Samrat, betul? Pematerinya kalau untuk kali ini Bapak Samrat tidak ada, Bapak Nyun Sewu. Bapak Samrat lagi ada dinas, sehingga nanti diisi oleh langsung trainer kami Bapak Miftah Al-Hafidz nanti. Oke, makasih. Ya, Bapak. Enje, Bapak. Masker walaupun maskerku biru. Agar rumah ada sini gede banget kan layar tuh. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, jadi kita bersiap untuk memulai on time. Kepada Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu dosen, untuk bersiap, kita akan memulai. Sebelum kita memulai, saya minta tolong bantuan Bapak Ibu untuk bisa di-mute dulu semuanya. Atau nanti saya minta tolong tim standby untuk bantu mute ya. Tim MJ Pro standby. Izin saya buka masker. Cek, satu suara saya terdengar? Baik. Oke, kita mute dulu all. Saya mute dulu semuanya. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya untuk kita melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk semua berkat, bahkan untuk hari ini kita bisa hadir, untuk kita dapat berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan.
Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, nice. Mbak Denisa Reta. Nice, very nice. Oke, kami dari Studio MJ Pro, perkenalkan nama saya Andier Ruby Padulungan Terputar, panggil saja saya Ruby, saya tim leader dari pelatihan PT Mitra Jaya Profita. Aku semua mau Pak Joko sih. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri bahwa kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, distribusi alat kesehatan, dan juga distribusi meja kursi sekolah dan beberapa maintenance dan konsultan manajemen lainnya. Kami sudah cukup banyak bekerja sama dengan Poltekkes. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya tidak lupa mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, Kaprodi. Di sana ada Ibu Bu Yanti, ada Bu Ana, ada Bapak Eko, ada Bu Ari. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk semua kerjasama yang sudah terjalin. Kiranya kerjasama ini dapat berlanjut dan izinkan kami mulai dari jam 9 ini sampai nanti jam 2.30 atau jam 3.00 sore hari nanti untuk bisa membimbing mahasiswa daripada Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami untuk bisa membagikan apa yang kami punya melalui beberapa pemateri. Kita mulai jam 9.15 dengan Bapak Miftah Al-Hafidz, kemudian dilanjutkan dengan jam 10.30 dengan Ibu Endang. Kebetulan beliau adalah Kepala Balai K3 atau Kepala Hiperkes yang akan mengajar soal Hiperkes juga. Kemudian nanti yang terakhir ada Bapak Heru, eksternal auditor dan juga ahli K3 umum daripada salah satu vendornya Sampurna. Jadi kami menghadirkan beberapa pemateri yang memang mereka sudah berpengalaman di bidangnya yang sekiranya dapat menambah ilmu untuk mencapai kompetensi yang baik buat teman-teman semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di daftar hadir itu ada 95 termasuk 5 dosen, 90 adalah peserta. Apakah yang lain, mohon maaf, apakah peserta yang lain mengalami kesulitan untuk masuk atau mengalami gangguan signal yang mengganggu? Nanti boleh disampaikan kepada kami karena akan menyangkut nilai, di mana nilai ini nanti akan kami sampaikan kepada jurusan kesehatan lingkungan di Poltekkes. Oke, baik. Saya lanjutkan sebentar. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting selama kurang lebih 11 menit ke depan. Izinkan saya untuk share screen. Saya akan menyampaikan sedikit soal kenapa kita harus belajar soal K3, kenapa kita harus belajar soal Hiperkes, kenapa kita harus belajar juga soal penanggulangan kebakaran. Intinya adalah, adakah teman-teman di sini yang pernah mendengar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 atau Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012? Apakah sudah ada yang pernah mendengar? Boleh open mic dan boleh berbagi sedikit. Apakah ada? Izin Baik. menanggapi, Bapak. Nggih, silahkan Ibu. Nggih, saya Aniza Ika Astianingsih dari D3 Sanitasi. Untuk yang selama ini kami terima, kami sudah pernah mendengar untuk peraturan nomor 1 tahun 1970 serta PP nomor 50 tahun 2012. Sedikit yang kami ingat itu kalau untuk yang Undang-Undang nomor 1 ini berkaitan dengan K3 begitu. Kemudian penerapan K3 ini merupakan hal yang wajib begitu. Jadi mandatori seperti itu, khususnya yang memang perusahaan, kalau misalnya yang di PP nomor 50 tahun 2012 itu yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja begitu. Diutamakan seperti itu, Bapak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik sekali, terima kasih. Terima kasih Ibu Anissa ya, betul ya Bu ya?
Saya mahasiswa, Bapak. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Saya percaya Anda akan menjadi seorang pekerja atau profesional muda dengan baik. Jadi kami mulai belajar juga untuk membudayakan namanya budaya kerja dengan memanggil dan menghormati Anda sebagai Bapak dan Ibu. Walaupun enaknya dipanggil apa? Mbak, kakak, atau apa? Gitu ya. Mengikuti saja, Bapak. Terima kasih. Baik. Ini nilai tambah Bu Aniza, teman-teman tolong dicatat. Ini nilai tambah. Thank you for open mic ya. Seperti janji kami, teman-teman yang memang serius mengikuti open mic, kita akan ada nilai tambah yang akan kami laporkan kepada jurusan kesehatan lingkungan. Kami bukan cepu ya yang suka melapor-lapor, enggak. Oke, baik, saya menanggapi dari Ibu Anissa, saya akan mencoba untuk Ibu atau Mbak ya. Jadi terima kasih untuk jawaban yang tepat sekali bahwa intinya harus dibangun budaya yang meminimalisir atau mencegah terjadinya resiko terutama dengan di tempat kerja dengan resiko bahaya tinggi. Makanya tadi kalau di PP nomor 50 tahun 2012 dikatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki karyawan minimal 100 atau kurang dari 100 tapi dengan resiko tinggi sudah harus membentuk P2 K3 panitia pembina atau panitia pelaksana K3 di perusahaan tersebut. Nah, berhubungan dengan hal tersebut saya mau menyampaikan sedikit tentang seri budaya industri unggulan. Intinya adalah 5R ini merupakan bagian dari cikal bakal untuk terbentuknya K3 di tempat kerja dan juga merupakan cikal bakal ISO. Kalau pernah dengar ISO ya, ISO itu bukan singkatan, itu nama, tetapi kurang lebih dia menghadirkan standard operational yang sifatnya skala internasional untuk perusahaan itu bisa beroperasi dengan efektif, produktif, dan efisien. Di mana 5R ini sendiri sebenarnya itu merupakan tingkat dasar. Kalau bahasa Jepangnya itu 5S. Ada yang pernah dengar nggak? Seiri, Seiton. Pernah dengar? Bukan Saiton ya, itu beda ya. Jadi kalau kita Indonesiakan aja karena bahasa Jepang susahnya minta ampun, kita pakai bahasa Indonesia saja. Ya, itu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Intinya adalah hal dasar 5 hal ini akan menjadi dasar membangun industri kelas dunia. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Saya akan cepat saja. Intinya dengan melakukan ringkas, kita melakukan penyeragaman pengertian. Kegiatan meringkas berkala. Intinya apa? Itu barang-barang di kosan, barang-barang di rumah, terutama di tempat kerja nanti, itu sudah ditempatkan dengan baik, sudah diringkas, yang penting-penting saja yang ada. Kemudian juga ada nanti rapi. Kalau rapi, tentu kita merapikan atau mengelompokkan buku bacaan komik di sebelah mana, buku bacaan mata kuliah di sebelah mana. Kemudian biasanya nih yang cowok-cowok, saya juga dulu pernah kuliah ya. Jadi kita tuh kadang ke kampus ya, jujur saja, hanya dengan 1 ballpoint dengan 1 lembar kertas. Habis itu catatannya hilang. Nah itu hal-hal yang juga perlu diperbaiki. Karena untuk menyimpannya saja sudah ribet, apalagi untuk menata ke depannya seperti itu ya. Kemudian resik, harus bersih tempat kerja kita. Kemudian ada sebentar, ini ada banyak sekali yang mengalami kesusahan untuk join kali ya. Ya, kemudian ada untuk dirawat. Nah, oke, mohon di mute dulu. Tadi apakah mau menanggapi? Mohon maaf, apakah mau menanggapi atau bagaimana? Oke, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, baik. Kemudian juga ada rawat ya, kita penentuan butir kendali, kita mengendalikan apa yang sudah kita perbaiki. Ya. Rajin adalah mengulangi berkali-kali supaya sampai menjadi budaya. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena ini merupakan cikal bakal. Jadi tidak akan pernah bisa melakukan K3 dan sebagainya
jika 5R-nya belum terlaksana dengan baik. Seperti apa itu 5R nanti bisa disampaikan sedikit atau disinggung sedikit di dalam materi K3 oleh Mas Miftah Al-Hafidz. Ya, ini sudah menunjukkan waktu untuk beliau mulai. Sudah siap Mas Miftah? Oke, sebentar ya. Jadi intinya teman-teman, budaya 5R ya sebentar, ini ada banyak sekali yang mengalami kesusahan untuk masuk ya. Oke, budaya 5R adalah budaya yang digunakan orang Jepang, sebenarnya 5S ya. Yang dibangun, bagaimana teman-teman lihat orang Jepang itu secara teknologi dan disiplinnya tinggi sekali. Karena memang mereka sudah menerapkan 5S atau 5R itu dengan baik. Nah, kami sendiri di perusahaan kami sudah mulai menerapkan karena itu progresif ya. Kami di kantor kami ini, di ruangan kami sudah menerapkan dengan tertata, ada blok-bloknya untuk tempat kursinya, tempat mejanya dan sebagainya. Jadi hidupnya tertata, lebih efektif dan efisien. Nanti di dunia kerja dengan Anda hidup sudah tertata dan efektif efisien, itu akan menolong Anda untuk bisa lebih produktif. Hidup yang lebih produktif akan mengantarkan Anda kepada jenjang karir yang lebih baik. Ya, nanti saya nggak mau bicara banyak, nanti saya bicara banyak malah Mas Miftah, ya Mas ya, nanti malah nggak dapat kebagian gitu. Jadi langsung saja kita sambut Bapak Miftah Al-Hafidz, ya, beliau jebolan dari UNY, sudah lama ikut kami, lebih dari 3 tahunan kali ya Mas ya, ikut MJ Pro. Beliau siap membagikan, pokoknya orangnya ramah ya, udah lihat fotonya ya, orangnya ramah, ganteng ya kan, baik. Pokoknya ditanya apa yang perlu ditanya, dikupas tuntas. Nanti kalau hal-hal yang sifatnya bagiannya saya untuk menjawab, saya akan bantu menjawab. Seperti itu Mas Miftah, sudah bisa on kamera Mas? Ya. Oke. Saya juga mau minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengganti namanya seperti reminder oleh tim kami untuk mempermudah tim kami dan juga untuk penilaian. Mengganti namanya dengan sesuai yang ada di daftar peserta. Oke. Mas Miftah, Bapak Miftah, apakah sudah ready? Ya, sudah. Oke. Sebentar. Bapak Miftah. Oke, saya spotlight dulu. Share screen dulu. Ya, silakan Bapak Miftah dibuka. Sudah saya share screen. Aja Bapak Miftah. Apa? Di unmute aja. Oke. Oke, sudah di unmute? Sudah. Siap. Ya, untuk tempat dan waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Miftah. Baik, terima kasih Mas Ruby atas opening dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin teman-teman, saya buka masker agar lebih jelas suaranya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman Bapak Ibu dari Poltekkes Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Ya, kita sama-sama saling mengerti bahwa kondisi kita saat ini sedang berdampingan gitu ya dengan COVID-19, dan tentunya di Yogyakarta ini nilai pasien yang positif COVID terus meningkat. Kita semua berharap semoga COVID ini, pandemi ini segera berakhir
dan kita dapat beraktivitas kembali normal seperti sebelumnya. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dari Poltekkes Yogyakarta, izinkan saya menyampaikan materi dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Saya yakin Bapak Ibu Poltekkes Jogja sudah familiar ya dengan K3. Nanti di sini saya lebih ke sharing saja tentang ilmu yang saya ketahui tentang K3. Nanti di akhir sesi ini ada sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Mas Ruby. Baik, Bapak Ibu Poltekkes Yogyakarta, jadi terkait dengan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ini materi yang akan saya sampaikan antara lain yang pertama tentang makna lambang K3, kemudian definisi K3, dasar hukum K3, sasaran K3, kemudian istilah umum dalam K3, kecelakaan kerja, risk management, dan yang terakhir adalah pencegahan kecelakaan. Nah, untuk yang pertama terkait dengan lambang K3, kita semua sudah mengetahui bahwa lambang K3 itu terdiri dari yang pertama adalah tanda palang bermakna bebas dari kecelakaan. Kemudian roda gigi yang bermakna bekerja keras dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dan 11 roda gigi, 11 jumlah mata roda itu, yang mengartikan jumlah bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian warna hijau itu sendiri bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah background warna putih ini yang bermakna suci dan bersih. Kemudian definisi dari K3, yang pertama menurut filosofi Mangkunegara bahwa K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Di sini dapat kita lihat bahwa penerapan K3 itu sendiri kita juga menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, bahwa kedepannya kita akan membudayakan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian menurut keilmuan bahwa K3 adalah ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi K3 ini adalah upaya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ketika kita berbicara K3, maka kita juga tidak bisa terlepas dari dasar-dasar hukum yang mengatur tentang K3. Yaitu ada yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa K3 merupakan ketentuan perundangan, kemudian K3 wajib dilaksanakan, dan pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana, baik denda maupun kurungan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pasal 86 mengatakan pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja atau HAM. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita pekerja di industri itu masih sedikit mengabaikan lah. Mereka belum ngeh bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ini saya katakan dapat dilihat ketika tanggal 1 Mei gitu, waktu Hari Buruh, itu terjadi demonstrasi. Mereka para pekerja lebih sering menuntut untuk kenaikan
tunjangan, kenaikan gaji dan lain sebagainya, dan masih jarang, bahkan saya belum melihat rekan-rekan di industri sana menuntut adanya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu. Kemudian pasal 87 mengatakan bahwa setiap perusahaan, mohon maaf, wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi tadi sempat disinggung ya, ketika perusahaan memiliki 100 karyawan atau kurang, akan tetapi dengan potensi bahaya yang lebih, maka harus memiliki P2 K3 yang nantinya terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian untuk pendekatan K3 di sini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan kemanusiaan, bahwa kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarga. Dan K3 melindungi pekerja dan masyarakat. Dan K3 bagian dari HAM. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa K3 ini adalah bagian dari HAM. Kemudian pendekatan ekonomi. K3 mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Di sini dalam arti ketika suatu perusahaan menerapkan K3 sebagaimana mestinya, maka akibat atau kecelakaan kerja akan diminimalisir. Nah, ketika perusahaan itu mampu meminimalisir kecelakaan kerja, maka kerugian pun akan sedikit dari perusahaan. Nah, ketika kerugian dari perusahaan itu sedikit, maka produktivitasnya akan meningkat. Dan akhirnya nanti perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit yang lebih, maka dampaknya terakhir adalah kepada kesejahteraan para pekerja. Mereka akan terpenuhi kebutuhannya, terjamin kehidupannya, seperti itu. Dan ini adalah salah satu K3 sebagai penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian sasaran K3, yang pertama melindungi para pekerja jelas dan orang lain di tempat kerja. Kemudian menjamin setiap sumber produksi yang dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan lancar dan tercapainya kesejahteraan nasional. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, bahwa K3 ini menjamin proses produksi dalam suatu perusahaan atau industri agar berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP-nya. Dan nanti target akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan nasional. Nah, ada beberapa istilah umum di dalam K3. Yang pertama adalah safety and health, adalah perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja. Kemudian hazard adalah potensi bahaya ya, adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Jadi hazard ini dapat berupa benda, bentuk energi, metode kerja, atau situasi dari lingkungan kerja. Lalu ada HAM. HAM adalah bentuk kerugian berupa kematian, cedera fisik maupun mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut. Lalu ada risk atau resiko, itu adalah peluang terjadinya suatu yang berpotensi mengakibatkan cedera dari suatu benda atau manusia. Lalu ada danger. Danger di sini merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Lalu ada insiden, ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat terjadi accident.
Nah, di sini accident adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Lalu ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Jadi kecelakaan kerja ini mengakibatkan tidak hanya korban jiwa pada pelakunya atau pekerja yang melakukan yang ceroboh tidak menerapkan K3, tapi juga akan menghambat proses pekerjaan atau produksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu ketika kita sudah mengetahui kecelakaan kerja, maka dapat kita lihat penyebab dari kecelakaan kerja itu apa. Di sini dapat kita lihat bersama, ada animasi. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah unsafe condition. Jadi unsafe condition di sini kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Jadi Bapak Ibu semua dapat kita lihat di sini di pekerjaan konstruksi ya. Di sini dapat kita lihat mereka ingin memindahkan suatu benda dengan menggunakan kail. Nah, kail yang digunakan itu tidak sesuai atau tidak seimbang dengan beban yang akan dipindahkan. Nah, dari sini sudah menunjukkan bahwa kondisi tersebut kondisi yang tidak aman. Seharusnya kail yang digunakan itu memiliki kapasitas yang minimal sama atau lebih kuat dari beban yang akan dipindahkan. Nah, kemudian penyebab kecelakaan kerja selanjutnya ada unsafe action, yaitu perilaku yang membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi ketika tadi pekerja ini akan memindahkan barang dari tempat A menuju tempat B dengan menggunakan kail yang tidak sesuai dengan semestinya, kemudian ada perilaku pekerja yang mengabaikan K3, yaitu dengan dapat kita lihat tidak menggunakan helm, kemudian mereka berjalan di jalan yang seharusnya tidak dilewati. Di sini dilihat mereka berjalan di bawah benda yang akan dipindahkan tadi. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang membahayakan gitu ya. Jadi sudah tahu dari kailnya itu sudah tidak aman, kemudian perilaku dari pekerja itu juga ceroboh gitu ya, membahayakan dirinya sendiri berjalan di bawah benda yang ingin dipindahkan. Nah, lalu di sini ada near miss. Near miss itu adalah istilah untuk suatu kejadian yang nyaris terjadi kecelakaan namun menimbulkan kerugian. Nah, dari beban yang benda yang akan dipindahkan tadi dengan kail yang tidak seimbang, tidak sesuai peruntukannya, maka akhirnya patah. Nah, kailnya patah ditambah dengan unsafe action, perilaku pekerjaan yang ceroboh, mereka jalan di bawah trek yang seharusnya tidak dilewati, akhirnya kail tersebut patah dan hampir mengenai si pekerja itu. Lalu terakhir adalah accident. Di sini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Nah, dari awal tadi unsafe kondisi kail yang tidak seimbang, kemudian perilaku dari pekerja yang ceroboh, dan sampai akhirnya ketika timbul kecelakaan yang mengenai pekerja, timbul kerugian dan lain-lain. Nah, di sini saya beri contoh kecelakaan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila menampilkan gambar-gambar yang sedikit parah lah gitu ya. Jadi memang ini saya tunjukkan supaya kita semua sadar bahwa K3 itu memang sangat penting dan itu terjadi di sekeliling kita gitu. Nah, kita lihat ketika pekerja
menyepelekan lah, tidak menerapkan K3 sebagaimana mestinya. Ketika terjadi kecelakaan seperti ini, maka yang rugi tidak hanya perusahaan, tidak hanya si korban, si pekerja itu sendiri, akan tetapi juga keluarga yang di rumah ditinggalkan seperti istri dan anak dan lain sebagainya. Dan apabila pekerja tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka secara otomatis ekonomi keluarga juga akan terganggu. Nah, dari sini maka kita benar-benar memberi edukasi gitu ya, memberi edukasi kepada semua teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan kita yang ada di industri sana agar benar-benar membudayakan perilaku-perilaku K3 baik 5R maupun K3. Itu nanti akan menjadi sikap atau karakter budaya industri yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Ruby gitu. Nah, prinsip dasar penerapan K3. Di sini ada hazard dan kontrol. Jadi penerapan K3 itu adalah menyeimbangkan antara identifikasi, penilaian risiko, potensi-potensi yang berbahaya, kemudian kita melakukan tindakan pengendalian bahaya. Jadi ketika sebelum melakukan pekerjaan itu kita mengidentifikasi terlebih dahulu potensi-potensi bahaya. Kemudian setelah kita mengetahui potensi bahayanya itu apa, kita kemudian langkah selanjutnya melakukan pengendalian bahaya. Ini adalah prinsip dasar penerapan K3, baik di industri maupun dimanapun. Nah, lalu ketika identifikasi bahaya itu dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Jadi ini harus dilakukan guna mengetahui potensi bahaya di setiap pekerjaan. Kemudian identifikasi bahaya ini dilakukan bersama pengawas, kemudian safety department. Identifikasi ini dapat menggunakan teknik yang sudah baku seperti checklist, JSA atau Job Safety Analysis, JSO, Job Safety Observasi, What If, dan lain sebagainya. Semua hasil identifikasi bahaya itu didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Jadi ketika kita mengidentifikasi bahaya, kita perlu mendokumentasikan, kita nanti supaya memiliki arsip, kemudian dari arsip itu nanti kita dapat melakukan kegiatan atau antisipasi, langkah antisipasi timbulnya kecelakaan kerja. Nah, identifikasi dan analisis kecelakaan kerja. Hazard. Yang pertama, hazard adalah potensi bahaya. Jadi kita lihat, kita analisis mana yang memiliki potensi bahaya. Kemudian dari analisis itu apakah dari potensi bahaya itu mampu atau menimbulkan kecelakaan kerja apabila tidak diberikan penanganan yang nantinya akan berdampak kepada kerusakan, korban jiwa, cacat, cedera, sakit, dan kerugian harta benda dan lainnya. Nah, kemudian untuk menganalisa itu kita ada risk management. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, ini risk management meliputi proses identifikasi sumber bahaya, kemudian penilaian risiko, dan tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi risiko secara terus-menerus. Jadi langkah ini untuk targetnya nanti untuk menghilangkan, akan tetapi ketika di lapangan itu susah, minimal kita mengurangi risiko secara terus-menerus dan nanti akhirnya akan hilang. Nah, ada risk assessment dan risk analysis. Di dalam risk manajemen atau manajemen risiko, mohon maaf. Di sini ada risk assessment, adalah proses menganalisa tingkat risiko, pertimbangan tingkat bahaya, dan mengevaluasi apakah sumber bahaya yang dikendalikan, memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di tempat kerja. Kemudian ada risk analysis, adalah perkiraan kuantitatif dengan teknik matematik menggabungkan konsekuensi dan frekuensi insiden. Level of risk atau level risiko. Di sini ada perhitungan antara konsekuensi dampak yang mungkin timbul.
Jadi klasifikasi resiko diukur dari peringkat rendah, medium, tinggi. Klasifikasi dampak resiko ada personal safety and health risk atau pekerja itu sendiri, kemudian proses safety impact atau dampak dari proses, lalu environmental mental itu adalah dampak untuk lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa resiko yang muncul itu dalam klasifikasi rendah, sedang atau tinggi itu dari konsekuensi accident atau konsekuensi tingkat kecelakaan kerja dan kemungkinan untuk terjadi. Kita contohkan apabila konsekuensi accident itu ringan, kemudian kemungkinan untuk terjadi kecelakaan itu rendah, sulit, mohon maaf, maka resiko yang timbul adalah rendah. Begitu juga seterusnya, apabila konsekuensi accident itu serius, kemudian kemungkinan untuk terjadi kecelakaan itu sering, maka resiko yang timbul adalah tinggi. Seperti itu. Nah, di sini ada kategori akibat kecelakaan. Yang pertama ringan, itu tidak perlu perawatan medis, proses terganggu. Kemudian sedang, memerlukan perawatan medis. Kemudian berat, yaitu kematian dan kerusakan peralatan. Kritis, kematian dan rusak berat atau proses terhenti total. Kemudian ekstrim, mengancam keselamatan masyarakat lainnya. Nah, ketika kita sudah belajar tentang kecelakaan dan manajemen resiko, maka kita selanjutnya adalah menganalisa kecelakaan. Jadi analisa kecelakaan ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab utamanya dan menentukan tindakan pencegahan terjadinya peristiwa yang sama. Jadi ketika sudah terjadi misal kecelakaan kerja di suatu tempat kerja, maka kita melakukan analisa kecelakaan ini yang menyebabkan faktor-faktor apa itu yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Nah, setelah kita menemukan faktor penyebab utamanya, maka langkah selanjutnya kita adalah melakukan langkah pencegahan supaya tidak terjadi peristiwa yang sama. Kemudian job safety analysis atau JSA. Ini adalah analisis pekerjaan yang dilakukan secara beraturan sebelum pekerjaan dimulai dan harus terbaca berkaitan dengan rencana pekerjaan tersebut. Ini kita misalkan pada saat pekerjaan konstruksi seperti itu, jadi sebelum pekerjaan itu dimulai maka kita harus memiliki JSA, Job Safety Analysis, itu berlandaskan dari SOP, Standar Operasional Prosedur. Apakah dari SOP itu kita menganalisa apakah ada potensi-potensi bahaya di masing-masing pekerjaan. Nah, ketika ada potensi-potensi bahaya, maka kita melakukan analisa melalui job safety analysis ini. Ini bertujuan untuk menemukan adanya potensi bahaya pada setiap pekerjaan dan berusaha untuk menghilangkannya. Jadi ketika kita sudah tahu dari pekerjaan itu ada potensi-potensi bahaya, maka kita melakukan kegiatan atau berusaha untuk menghilangkan. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama uraikan tahapan pekerjaan. Jadi tahapan pekerjaan itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin ada itu apa, dan tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkannya sama sekali. Seperti itu. Di sini ada contoh JSA atau Job Safety Analysis. Ada jenis pekerjaan, jadi nanti diisi jenis pekerjaannya itu apa, kemudian unit atau seksinya bagian apa, tanggal berapa, dan yang bertugas sebagai ahli K3 itu siapa. Di sini ada tahapan pekerjaan, kemudian potensi bahaya dan pengendaliannya itu seperti apa. Jadi nanti misalkan di konstruksi misal seperti itu, tahapan pekerjaan itu membuat pondasi, kemudian potensi bahayanya apa, kemudian pengendalian apa, seperti itu.
Kita lanjut. Kemudian ada JSO, Job Safety Observasi. Ini adalah suatu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan keselamatan kerja. Kegiatan ini biasa dilakukan sewaktu-waktu oleh pengawas tanpa sepengetahuan operator yang diobservasi. Ini bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan mutu K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan. Jadi pengamatan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan aspek K3 itu meliputi penilaian risiko bahaya, kemudian penilaian cara kerja yang tidak aman, penilaian cara kerja yang aman, melakukan koreksi dan memberi penghargaan cara kerja yang aman. Jadi kita tidak melulu menuntut pekerja untuk selalu terus-menerus melakukan K3, penerapan K3, tapi kita lupa memberi reward atau memberi penghargaan kepada mereka pekerja yang sudah melakukan K3. Kemudian pencegahan kecelakaan. Jadi upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan yang pertama pengendalian bahaya di tempat kerja, itu pemantauan kondisi tidak aman di tempat kerja, kemudian pemantauan tindakan tidak aman di tempat kerja, lalu pembinaan dan pengawasan. Di sini yang pertama pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, kemudian konseling dan konsultasi penerapan K3, lalu pengembangan sumber daya atau teknologi yang berkaitan K3. Dan yang terakhir upaya pencegahan kecelakaan yaitu sistem manajemen K3 yang nantinya terintegrasi dengan manajemen perusahaan, yaitu prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, kemudian penyediaan sarana dan prasarana K3, lalu penghargaan dan sanksi di tempat kerja. Jadi memang ketika ada pekerja dari perusahaan itu dari sistem manajemen K3-nya sudah memberikan rambu-rambu atau memberikan fasilitas kepada pekerja untuk supaya menggunakan APD dan lain sebagainya, akan tetapi pekerja itu sendiri tidak melakukan atau tidak menggunakannya, maka dari P2K3 mampu atau harus memberikan sanksi terhadap pekerja yang trader seperti itu, dan juga memberikan penghargaan kepada rekan-rekan pekerja yang sudah menerapkan atau sudah taat untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Nah, pencegahan kecelakaan. Di sini ada 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu administrasi prosedur, kemudian engineering control, dan human control. Nah, administrasi prosedur ini dimaksudkan untuk memiliki data secara tertulis, secara terstruktur untuk baik human controlnya maupun engineering control. Jadi mesin-mesin di perusahaan itu juga harus memiliki data atau catatan seperti KTP kalau pada manusia. Jadi mesin itu dirakit tahun berapa, kemudian kondisi mesin terakhir itu seperti apa, kondisi mohon maaf sebelumnya, kondisi mesin baik atau tidak. Nah, itu akan lebih mudah ketika administrasi itu bagus. Nah, ketika administrasi bagus, akan tapi manusianya teledor atau pekerjanya tidak melakukan administrasi prosedur atau engineering control, maka sama saja ini tidak bisa berjalan ini safety approach ini. Maka harus dari manusianya, dari pekerjanya sebelum melakukan pekerjaan itu harus memeriksa administrasinya terlebih dahulu, baik administrasi pekerjaan atau administrasi kondisi dari engine atau mesin yang akan digunakan. Nah, ketika 3 faktor ini sudah saling berkaitan, maka akan tercapai safety approach. Lalu pencegahan kecelakaan, yaitu pencegahan faktor manusia, ada pemilihan tenaga kerja, pelatihan sebelum memulai kerja, kemudian pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung.
Nah, beberapa industri di Jakarta ketika ingin melakukan rekrutmen gitu, itu ada seleksi. Diseleksi tujuannya adalah ini untuk melakukan pencegahan kecelakaan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan pekerja, tenaga kerja sesuai dengan bidangnya, maka melakukan pelatihan sebelum mulai kerja. Ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya tenaga kerja itu tahu SOP atau standar operasional prosedurnya itu seperti apa, penggunaan alatnya seperti apa, dan tentunya tetap tidak mengabaikan K3. Lalu ketika pekerja itu sudah mulai bekerja, maka dalam jangka waktu yang rutin gitu nanti ada pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Ini apakah pekerja itu bekerja sesuai dengan SOP atau tidak, kemudian pekerja itu menggunakan APD atau tidak. Ini adalah contoh-contoh faktor pencegahan kecelakaan dari pencegahan faktor manusia. Seperti itu. Untuk materi dasar K3 mungkin cukup. Mas Ruby masih ada waktu? Saya mohon izin mau membahas sedikit tentang JSA nggih. Sebentar. Nah, tadi juga sudah saya sempat sampaikan terkait dengan job safety analysis. Di sini saya cuma ingin menyampaikan beberapa poin saja agar ada gambaran. Nah, di sini proses pelaksanaan SOP atau JSA. Jadi ada nanti ahli K3 itu akan kontribusi atau kerjasama dengan penanggung jawab operasi fasilitas dan penanggung jawab pelaksana atau PIC. Dan di sini ada supporting operation, kemudian emergency operation. Emergency operation di sini bekerja ketika terjadi kecelakaan kerja. Maka emergency operation ini kan menanyakan kepada penanggung jawab operasi fasilitas dan penanggung jawab pelaksana apakah SOP-nya tersedia ketika terjadi kecelakaan. Nah, ketika SOP-nya itu ada, maka JSC-nya itu seperti apa? Apabila tidak ada SOP, maka dibuat SOP. Ketika SOP-nya sudah tersedia, maka yang harus dilakukan adalah JSA. JSA-nya ada atau tidak. Nah, banyak di sini yang masih di perusahaan-perusahaan itu tentunya ya, penggunaan JSA itu kan seharusnya itu harus dilakukan setiap hari untuk pekerjaan rutin atau tidak itu harus setiap hari gitu ya. Tapi di lapangan susah. Dalam hal mereka lebih contohnya pada pekerjaan konstruksi ini. Pada pekerjaan konstruksi itu kan setiap hari pekerjaan yang dilakukan itu berbeda-beda. Hari ini dengan hari besok itu pekerjaan yang dilakukan itu berbeda. Maka JSA yang diperlukan itu juga berbeda. Akan tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang rutin misalnya selain konstruksi itu JSA bisa digunakan 1 bulan sekali dengan catatan mengadakan briefing setiap pagi, briefing sebelum melakukan pekerjaan kita briefing dulu. Jadi terkait dengan SOP-nya seperti apa, kemudian potensi bahaya yang bisa terjadi apa, itu dilakukan setiap pagi pada briefing itu. Kemudian saya langsung ke JSO nih. Job Safety Observation. Jadi ini adalah suatu metode pengamatan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan keselamatan. Kegiatan ini dilakukan oleh pengawas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pengawas biasanya seperti jalan-jalan gitu, mengecek tanpa memberitahu sebelumnya kepada pelaksana atau pekerjaan di lapangan. Jadi melihat apakah sudah diterapkan K3 atau belum sesuai dengan JSA, sesuai dengan SOP yang sudah
ada atau belum. Mungkin dari saya cukup, Mas Ruby. Monggo silahkan untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ruby. Oke, terima kasih Pak Miftah untuk pemaparan materinya ya. Sejauh ini teman-teman bisa mengikuti? Halo, ada yang bisa open mic? Sejauh ini teman-teman bisa Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada? Oke. Baik. Oke, kita masuk ke dalam Q&A aja langsung ya, Pak Miftah. Iya, Karena bisa, sebenarnya bisa. waktunya masih ada sekitar 14 menit lagi untuk pemaparan materi, cuman Pak Miftah sudah selesai pemaparan materi. Kita masuk ke Q&A saja, gitu ya. Teman-teman, silakan bertanya via chat ataupun interaktif, open mic, gitu raise hand atau unmute sendiri boleh langsung bertanya, gitu ya. Nanti sambil dicatat oleh tim admin kami siapa yang bertanya baik via chat maupun interaktif, agar nanti bisa dimasukkan dalam penilaian juga seperti itu. Baik, untuk waktu dan tempat kepada teman-teman yang bertanya bisa dilaksanakan. Izin bertanya, Pak. Suara saya kedengeran tidak ya? Ya, kedengaran. Ya. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gita Konewati dari program studi Diploma 3 Sanitasi. Saya izin bertanya, kan ketika perusahaan sudah membuat HIRAC Halo atau Ibu. ya, Nyun saya boleh nomornya berapa Bu? WK3MP berapa Ibu? WK3MP009. 009. Oke. Ya, Ya. izin bertanya, ketika perusahaan sudah membuat HIRAC, sudah memperhatikan detail risikonya dari setiap pekerjaan. Pertanyaan saya, apakah perusahaan masih perlu membuat CSH? Jika perlu, mengapa perusahaan masih perlu membuat CSA jika pada akhirnya sama seperti HIRAC? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mas Miftah mau langsung jawab? Baik, terima kasih Ibu. Tadi Bu siapa? Mohon maaf tadi kurang jelas. Bu Kita, Pak. Anggita. Oh ya, Bu Anggita. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Apabila suatu perusahaan sudah menerapkan HRC, apakah harus membuat CSA lagi atau tidak? Itu sebenarnya sudah sama saja ya Bu, yaitu kata lain atau istilah lain dari CSA itu intinya sama. Jadi intinya untuk menganalisa apakah ada potensi bahaya, kemudian dari situ kita melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan pencegahan untuk terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, seperti itu.